Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, welcome to our online class. Unfortunately, this week we still use online media as our learning, so that's okay. Today or in this video, I will explain about reading strategies in TOEFL. Reading strategies. Okay, first, what are the discussion for this week? Diskusi yang akan kita bahas itu apa? Pertama, tentang overview, questions about main idea atau other overview. Kita akan belajar tentang bagaimana mencari ide pokok. Kemudian detail questions. Biasanya detail question itu bentuknya kayak dari kalimat ini mana yang benar, atau hal apakah yang benar menurut teks, atau hal apa yang tidak ada dalam teks. Itu biasanya detail question. Sedangkan inference question itu adalah pertanyaan biasanya tentang maksud dari si penulis itu apa. Maksud dari si penulis itu apa? Atau kalian bisa mulai membuka materi. Startnya itu dari halaman 104 tentang overview questions. Tapi saya tidak akan menjelaskan berdasarkan materi yang ada di buku. Saya akan menjelaskan berdasarkan dua teknik dalam dua teknik dalam pembelajaran. Sebentar. Apa itu dua teknik? Dua teknik itu adalah common strategies in reading. Pertama, skimming. Kedua, scanning. Apa sih bedanya skimming dan scanning? Lalu apakah cukup menjawab pertanyaan itu hanya dengan dua metode ini saja? Tentu kalau untuk menjawab semua soal TOEFL tidak bisa menggunakan dua hal ini saja. Skimming dan scanning adalah metode utama dalam reading. Tapi ketika mendapatkan tentang pembelajaran atau soal yang berbeda, misalkan kayak vocabulary, jelas selain skimming dan scanning akan ada teknik yang lain. Tapi untuk pertemuan atau untuk video kali ini kita hanya berfokus pada skimming saja. Pertama, apa itu skimming? Apa itu scanning? Skimming adalah membaca cepat. Scanning adalah membaca hal-hal yang pentingnya saja. Jadi kita yang tidak perlu membaca semua kata, tapi hanya mencari kata-kata yang penting saja. Itu namanya scanning. Oke, kita akan membahas scanning nanti. Di video ini saya akan membahas tentang skimming. Kenapa skimming? Karena menggunakan metode skimming ini kalian bisa menjawab main idea, other overview, sama inference question. Jadi saya tidak akan mengikuti materi yang ada di buku, tapi ini jelas ada di buku. Maksudnya hanya penggolongan pembahasannya saja yang berbeda. Oke. Fokus video ini adalah skimming. Video selanjutnya adalah scanning. Kita lihat dulu. Sebelum kalian tahu apa itu skimming dan lain-lain, yang harus kalian tahu dulu adalah reading itu selalu berhubungan dengan teks, bacaan, paragraf, apapun itu namanya, yang jelas berhubungan dengan paragraf. Pasti soalnya berupa paragraf, baik satu paragraf atau dua paragraf. Teks, paragraf atau passage itu a bunch of sentences, sekelompok kalimat-kalimat. Jadi kalau kalian lihat itu, teks itu kayak tembok yang disusun dari batu bata. Masih ingat batu bata yang dimaksud itu apa? Batu bata yang dimaksud adalah kalimat dalam bahasa Inggris, subjek dengan verb. Jadi bayangkan paragraf itu terdiri dari batu bata yang disusun dengan sedemikian rupa. Itu adalah teks. Pun sama, teks itu adalah susunan kalimat-kalimat yang disusun sedemikian rupa. Itu namanya teks. Jadi kalau namanya teks itu otomatis tidak mungkin satu kalimat. Atau bukan teks ya, paragraf itu tidak mungkin satu kalimat. Minimal berapa kalimat? Minimal ada 3 kalimat. Kenapa minimal 3 kalimat? Oke, let's see. Apakah kalian suka burger? Kalian suka burger? Oke, pun paragraf saya samakan dengan burger. Kenapa? Bukan saya samakan ya, karena ini sudah burger paragraf adalah sudah common dipakai untuk
pembelajaran tentang paragraf. Lihat, paragraf. Burger itu terdiri dari apa? Burger itu pasti terdiri dari roti. Atas dan bawahnya itu roti. Tidak mungkin atasnya roti, bawahnya kerupuk. Itu nggak mungkin. Jadi paragraf itu adalah atas bawahnya, bukan paragraf. Hamburger itu adalah atasnya roti, bawahnya roti. Kemudian ada isinya kan? Ada isinya, ada sosis, ada kol, ada apa ini? Ada daging, ada warna-warni, paprika, acar, dan lain-lain. Ini adalah burger. Pun sama dalam paragraf. Ini adalah sebuah paragraf. Lihat. Yang paling atas adalah topic sentence. Topic sentence atau kalimat utama. Tahu dong kalimat utama itu apa? Udah tahulah kalimat utama itu apa. Kemudian yang kedua ada supporting detail. Supporting detail itu yang menjelaskan tentang kalimat utama. Colorful vocabulary ini adalah bahasa-bahasa atau kata-kata yang menarik untuk dibaca. Kemudian ditutup dengan concluding sentence. Contoh, saya menanam bunga-bunga yang sangat indah. Ini contoh ya, saya menanam bunga-bunga yang sangat indah. Kalau kalimat awalnya kayak gitu, kira-kira untuk mensupport atau untuk mendukung kalimat awal itu harus berupa kalimat apa? Mungkin nggak kalau saya sebutkan sapi di dekat rumah saya berwarna hitam putih? Tidak mungkin kan? Yang mungkin adalah ketika saya mengatakan bahwa kebun saya indah, pasti berhubungan dengan ada bunga mawar berwarna merah di sana. Di sampingnya ada bunga melati berwarna putih. Nah, itu bunga mawar dan bunga melati adalah supporting details. Kemudian ada concluding sentence. Lihat, concluding sentence dengan topic sentence, mereka sama-sama roti tidak? Mereka sama-sama roti. Terus apa bedanya? Yang membedakan adalah bentuk mereka. Lihat. Kalau topic sentence itu ada wijennya, kalau concluding sentence itu tidak ada wijennya. Pun sama. Topic sentence atau main idea itu sama dengan concluding sentence. Isinya itu sama gitu. Contoh yang di kalimat paragraf tadi, saya menanam bunga-bunga yang sangat indah. Ada mawar berwarna merah, ada melati berwarna putih. Bunga-bunga itu berwarna-warni. Sangat indah di sini sama dengan berwarna-warni. Mereka tuh pasti yang paling umum dipakai, kalimat yang paling umum. Tambahan, the main idea can be in the first, middle, and last sentence. Tapi kalimat utama itu bisa saja di atas, di depan, di tengah, atau di belakang. Pernah dengar induktif, deduktif kan? Ya, sama. Kalau ini contohnya saja, tapi seperti itulah paragraf. Contoh yuk. Ada example, ada kalimat dogs are good pets. Wait. Dogs are good pets. Dogs are fun to play with and are friendly to everyone. Dogs are also very close to their master and obey them. Dogs even love children and will protect the family. Pertanyaan, what is the main idea? Topik utamanya apa? Lihat, yang paling umum. Dia semuanya yang ini menjelaskan tentang kenapa kita harus memilih anjing sebagai hewan peliharaan kita. Ini adalah alasan kita untuk memilih. Maka main idenya adalah yang ini. Oke? Dogs, alasan yang 1, 2, 3 menjelaskan kenapa dog itu bagus untuk pet. Itu main idea. Contoh, the movie Apollo 13 was a blockbuster for the summer of 1995. It is an exciting story about space explorations. In the movie, the astronauts get trouble while they are trying to return to Earth. People in the audience are on the edge of their seats waiting to see what happens.
What makes it even more exciting is that it is a true story. The primary idea of passage is, passage-nya banyak. Kira-kira dia membahas apa sih? Yang dia bahas adalah movie Apollo. Kenapa bisa kayak gitu? Lihat, ada exciting story. Movie kan pasti tentang story. Kemudian audience, true story. Jadi main idenya adalah Apollo as a blockbuster. Supporting detailnya apa? Bukti bahwa blockbuster itu space exploration, astronaut get trouble, waiting see happens in Apollo. Apollo is true story. Jadi ini adalah main idea. Yang ini adalah main idea. Next, main idea. Tadi gampang tertulis ya. Ada dua, written, tertulis. Kalau nggak di first line, middle line, atau second line. Tapi ada juga main idea yang unwritten, tidak tertulis. Terus bagaimana cara mengetahui unwritten-nya? Kalau kayak gitu kalian harus read all the text, skimming, baca teksnya semuanya. Dan conclude the paragraph, kemudian kalian simpulkan sendiri. Simpulkan sendiri. Itu namanya unwritten. Oke, jadi ada kalimat yang kayak gitu, ada kalimat main idea yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Kita akan belajar bagaimana cara mengerjakan yang tertulis dan bagaimana cara untuk mengerjakan yang tidak tertulis. Tapi sayangnya kadang dalam soal itu tidak cuma ada satu paragraf, ada beberapa paragraf yang muncul. Maka kita perkenalkan lagi sesuatu hal yang berisi lebih dari satu paragraf. Namanya apa? Essay. Kadang ada soal dalam TOEFL yang nggak cuma satu paragraf, tapi 2 paragraf, 3 paragraf, bahkan sampai 5 paragraf. Don't be jangan takut kalau misalkan ada pertanyaan tentang apakah essay tersebut. Jangan takut karena ada kerangkanya juga. Kalau yang tadi pertanyaan main idea, kalian bisa tebak dari first line, middle line atau last line. Kalau yang ini kalian bisa tebak dari untuk main idea atau topik apa yang dibahas dalam teks essay ya. Sama kayak paragraf, essay juga berupa hamburger. Tapi bedanya kalau tadi di atas itu namanya main idea paragraf utama, ide pokok, tapi di sini namanya introductions. Tapi intinya tetap ide pokok, tesis atau jantung dari teksnya itu. Jadi kalau paragraf itu jantungnya ada di ide pokok, kalau essay jantungnya di tesis di sini. Di paragraf pertama. Yang kedua, ada paragraf pertama. Ini supporting details, supporting paragraph, ini juga supporting paragraph, ini juga supporting paragraph. Bottom bar-nya tetap conclusions. Bottom bar dengan top bar tidak berubah. Tetap mereka menyebutkan hal yang sama tapi dengan bentuk yang berbeda. Oke. Kalau ada pertanyaan, baca teks 5 paragraf di atas, kemudian simpulkan 5 paragraf itu membahas apa. Kalian tidak perlu membaca semua paragrafnya. Oke, lihat. Introductions, paragraf 1, paragraf 2, dan conclusion. Ini bentuknya. Oke, I have a purpose. Kenapa introduction itu adalah warna ungu? Conclusion juga warna ungu. Paragrafnya warna merah dan paragraf warna biru. Ya, karena introduction adalah gabungan antara merah dengan biru. Jadi introduction itu sebenarnya adalah gabungan merah dan biru. Merah tambah biru jadi ungu. Jadi kalau pertanyaannya tentang teks ini atau essay ini menjelaskan tentang apa, kalian fokus pada first kalimat, first paragraph saja. Contoh yang tadi tuh, here are some reason to choose dog as pet.
Oke, yang tadi yang paragraf itu Miss bikin berubah jadi essay. Paragraf pertama, paragraf kedua, ini nggak kelihatan ya, paragraf kedua, paragraf ketiga, dan ini paragraf keempat. Lihat. Kalian bla 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 panjang lebar ditanyakannya apa inti dari semua paragraf ini? Maka jawabannya adalah ini, cari yang paling belakang, kalimat paling belakang. Karena itu adalah jantungnya, tesisnya ada di sini, kalimat paling belakang. Oke, kalau dipertanyakan apakah inti dari paragraf 2, maka kalian cari, kalau nggak di depan, kalau nggak di first line, ya second, ya di middle, ya di end, di tengah. Kalau pertanyaannya paragraf ketiga tentang apa, ya fokus pada paragraf 3. Kalau nggak di depan, di first, nggak di middle, ya di last line. Oke. Kemudian paragraf 4 apa? Biasanya paragraf terakhir itu tentang conclusion, mirip-mirip kayak paragraf pertama. Gitu caranya. Oke. Wait, I will summarize it first. Okay, next, continue. Common strategy in skimming. Tadi disebutkan skimming, ketika ada pertanyaan main idea, order of review, sama inference questions. Kalian menjelaskan contoh soalnya seperti apa akan ada di sini. Skimming itu apa sih? Oke, skimming itu ketika kalian ingin melihat big picture of the text, ingin melihat keseluruhan teksnya itu apa. Biasanya pertanyaannya itu berupa apakah ide pokok dari teks tersebut, atau apakah tujuan dari penulis menulis teks tersebut, atau apakah pandangan si penulis terhadap teks tersebut. Biasanya kayak gitu. Kemudian butuh big picture of text, tapi nggak ada waktu yang cukup, karena di TOEFL memang di waktu ya, dan waktunya lumayan singkat. Tidak ada masa untuk membaca secara detail, untuk memahami setiap katanya harus kalian pahami, itu tidak ada waktu kayak gitu. Maka dipakailah skimming sebagai strategi. Seperti apa strateginya? Katanya selective reading method. Selective reading method, membaca dengan selektif. Maksudnya apa selektif? Jadi tidak semua kata itu dibaca, hanya fokus pada main idea. Oke, ketika skimming harus men-skip, harus melewatkan. Kalau ada details itu kalian coret, nggak usah dibaca. Story, cerita-cerita si penulis tidak usah dibaca. Data atau other elaborasi, data-data 70% sekian nggak usah ditulis. Other elaborasi, penjelasan tentang si penulis nggak usah dibaca, skip aja. Yang perlu kalian baca itu adalah daripada membaca setiap kata, kalian lebih fokus pada introductions, perkenalan, chapter summarize, itu biasanya ada di kalimat awal tadi, paragraf awal tadi atau paragraf akhir, atau first last sentence of paragraph. Sebenarnya first itu berupa introductions, last sentence itu berupa summarize, biasanya gitu. Bold word and text features. Skimming is extracting the essence of the author's main message rather than finer points. Jadi daripada kalian membaca setiap detail yang ada, lebih baik pada fokus pada last sama first sentence, karena biasanya di situ ada di teksnya, ada main idenya di situ. Contoh pertanyaan main idea itu seperti apa sih? Contoh, what is the main idea of the passage? Kalian bisa buka, ada contohnya di halaman, sebentar, ada di halaman 104. Kalau di buku ini dipisah-pisah ya, pertanyaan main idea seperti apa, main topik seperti apa, main purpose question seperti apa, tapi intinya sama. Dia ingin menjelaskan adalah ide pokok dari teks itu apa. Pertanyaannya bisa ini, atau the primary idea of the passage is, which is of the following best summarize the author's main idea. The main topic of the passage is, atau what does the passage mainly discuss? Oke. Kalau di sini sampel answernya bla 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 bla.
Tapi I want to highlight how to answer. Strategies to find main idea. Pertama, if there is only one paragraph, kalau paragrafnya cuma satu, kalian harus fokus pada first line, middle line, or last line. Cari kalimat utamanya. Yang kedua, kalau lebih dari more than one paragraph, kalau lebih dari satu paragraf, maka pertama, fokus pada last line in the first paragraph. Fokus pada kalimat terakhir di paragraf pertama. Kemudian misalkan nggak ada nih paragraf pertamanya atau introduction-nya nggak ada, maka kalian sambungin main idea pertama ditambah main idea kedua. Masih ingat yang introduction itu warnanya ungu? Ungu itu terbuat dari apa? Dari warna merah dengan warna biru. Jadi ketika teks itu tidak ada warna ungunya, kalian bisa nebak dengan cara apa? Main idea pertama itu merah ditambah dengan main idea kedua itu biru. Jadi kalau itu berarti ngebahas tentang warna ungu. Kemudian only one paragraph conclusion. Ketika paragrafnya cuma ke paragraf terakhir nih, maka kalian fokus pada first line in the paragraph utama pertama saja. Kadang juga pertanyaannya itu bukan ide pokoknya apa, tapi membahas tentang apa. Otomatis untuk mengetahui itu kalian harus tahu ide pokoknya dulu dong. Oke. Ada tipe-tipe. Pertama, to argue. Kalau di sini halaman 104 yang paling bawah, itu to argue, to describe untuk menjelaskan, to argue itu untuk berpendapat, to describe untuk mendeskripsikan, to explain untuk menjelaskan, to mention untuk menyebutkan, to tell untuk mengatakan, to respond untuk merespon, to give untuk memberikan, to define tadi, to relate untuk menghubungkan, to purpose untuk bertuju, untuk purpose ya, mengusulkan, to discuss untuk berdiskusi, to support the idea untuk mendukung ide, to distinguish between untuk membedakan, to compare, and etc. Tapi pertanyaannya, dari mana kalian tahu itu adalah bentuknya compare, untuk membandingkan? Bagaimana tahu kalian bahwa itu untuk menyebutkan? Bagaimana kalian tahu bahwa itu untuk mendeskripsikan? Oke, kalau kalian ketemu kata-kata seperti ini, maka kalian bisa menyebutkan atau bisa mengkonklud. Kalau ada kata and, also, as well as, moreover, to, furthermore, additionally, itu berarti menyebutkan. Tulis, menyebutkan, to mention. Oke, sorry kalau agak berisik ya. Oke, next, kalau ada kata first, second, third, finally, next, meanwhile, after, then, subsequently, maka sequencing, dia kronologi, berarti sequence, untuk menyebutkan sequence. Atau illustrating, for example, such as, for instance, in the case of, as revealed by, illustrated by, itu berarti dia for exampling, to give sample atau to give illustrations. Kalau ada because, so, therefore, thus, consequently, hence, itu adalah cause effect. Dia akan menyebutkan sebab akibat. Kalau ada kata similarly, like with, as with, like, equally, in the same way, itu namanya comparing. Berarti to compare, untuk membandingkan. Kalau ada qualifying but, however, although, unless, except, apart from, as long as, atau if, ini pengandaian. Atau qualifying itu kayak pada situasi tertentu gitu. Next, contrasting, untuk mengkontras, untuk membandingkan, untuk membedakan. Kalau comparing membandingkan ya, dia bisa sama, bisa beda, tapi kalau kontras untuk jelas untuk membedakan. So, whereas, instead of, alternatively, otherwise, unlike, the other hand, and conversely, atau emphasize, untuk menekankan, above all, in particular, especially, significantly,
indeed, and notably. Itu adalah emphasize. Ada juga to sum up. Sum up juga termasuk. Jadi mengetahuinya dengan seperti itu. Oke. Kadang juga ditanyakan tentang bukan tentang main idea, tapi secara keseluruhan itu teks itu berupa positif atau negatif. Itu sebutnya tones. Other overview questions. Kalian bisa buka halaman 105. Tapi intinya seperti ini. Kalian ditanyakan untuk menebak kira-kira si penulis ini tujuannya apa. Di sini di halaman 105 banyak banget pilihannya dari positif sampai outrage. Positif, negatif, neutral, favorable, critical, sampai worried, humorous, sama outrage. Sangat-sangat banyak. Tapi yang paling penting adalah kalian bisa mengetahui mana yang positif, mana yang negatif. Itu dulu deh. Karena kalau digabungkan semuanya juga pasti termasuk positif sama negatif gitu. 2 poin itu yang penting. Bentuk pertanyaannya seperti apa? Pertama, what tone does the author take in writing in the passage? Atau the tone of this passage could best be described as the tone-nya. Positif, negatif. Positif itu ada. Contohnya kita golongkan mana positif, mana negatif ya. Oke. If we are grouping the words terdiri 2, positif sama negatif. Favorable, menyenangkan, objektif, subjektif. Amuse, amuse itu kayak naratif tuh amuse, menghibur. Place, menyenangkan, optimistic, personal, respectful, humor, itu semuanya positif. Kemudian negatif, critical. Critical kan bagus, yes, critical itu bagus, tapi kalimat atau kata yang dipakai pasti ada negatifnya. Unfavorable, angry, deviant, word, outgrade, semuanya negatif. Jadi yang harus kalian tahu adalah cara membedakan mana positif, mana negatif. Contoh soalnya lihat ada di halaman 105. Choose which one has positive and negative tone. Mana yang positif, mana yang negatif katanya. Bukan tone ya. A, B, C, D. Silakan kalian pause dulu, kemudian kalian tebak. Jangan buka kamus, kalian tebak dulu mana yang positif dan mana yang negatif. Oke. Kalau yang A, apakah dia positif atau negatif? Lihat kalimatnya. Ada brilliance, berarti udah kelihatan kalau brilliant itu sangat bagus, berarti dia positif kemungkinan ya. Tapi ya sih kalau melihat dari kalimatnya dia positif. Apalagi admirable features, ada admirable katanya. Wow, dia juga positif. Silakan kalau pengen tahu admirable artinya apa, buka kamus gak apa-apa. Kemudian this practice is waste time and money, waste, menghabiskan. Nah, kemungkinan dia tone-nya adalah negatif. Dan at number G, at the time his film were first published, they were very popular. Wah, positif nih. Tapi ada bad. Today, most critics find them simplistic rather than uninteresting. Katanya sudah uninteresting, tidak menarik, maka kemungkinan dia adalah negatif. Jadi dengan kata tidak perlu memahami setiap kata yang ada di teks, at least you know some fact, some word, it can help you, bisa membantu kalian. Oke. Ada banyak sample question di sini, ada attitude questions, tapi meaningnya sama. Intinya seperti itu, menjelaskan si penulis menginginkan apa. Oke. Silakan, you have time to do exercises 1, halaman 107. Ngapain Miss? Halaman 107 tuh. Oke. Silakan kalian buka exercises 1 dulu yang halaman 107. Di sini ada berapa? Ada 8 sampai 109 sampai halaman 109 ada 8 paragraf. Kalian diminta mengidentifikasi. Identifikasi apa? Mengidentifikasi A, B, dan C. Contoh, cari kalau kalimatnya terlalu spesifik to spesifik, kalian harus kasih S, tanda S di situ. Kalau kalimatnya terlalu umum, kalian tulis G, kelas G, J.
Kalau incorrect, kalian cross it. Kalau irrelevant, tulis i. Irrelevant berarti tidak berhubungan sama sekali di teks. Atau C kalau dia correct. Contoh, yang number 1, the first one done is as an example. Kalian buka halaman 107. Ada kalimat, ada paragraf. There are two main types of cell divisions. Most cells are produced by a process called mitosis. In mitosis, a cell divides and forms two identical daughter cells, each with an identical numbers of chromosomes. Most one-celled creatures reproduce by this method, as do most of the cells in the multi-celled plants and animals. Sex cells, however, are formed in a special type of cell division called meiosis. This process reduces the number of chromosomes in sex cells to half the number found in other kinds of cells. Then, when sex cell unite, they produce a single cell with the original number of chromosomes. Ada kalimat kayak gitu. Miss, saya nggak tahu kalimatnya apa. Oke, kalau nggak tahu kita lihat langsung saja yang A. The method by which one cell organism reproduce. Lihat, di sini maksudnya adalah S. Terlalu spesifik, too specific. Kenapa? Iya, karena yang A itu adalah penjabaran dari sentence keberapa? 1, 2. Most one-celled creatures reproduce by this method. The method by which one cell organism reproduce itu ada terlalu spesifik. Yang C, yang B langsung korek. Oke, kita yang X dulu, yang C dulu, meiosis. The process by which identical cells are reproduced. Meiosis, benar nggak? Padahal salah. Kenapa salah? Meiosis adalah sex cells, however, are performed in special type of cell half the number. Sex paragraf ketiga. Sex cells, however, are formed in a special type of cell division called meiosis. Padahal bukan identical cell, tapi sex cell-nya yang diproduksi. Maka yang C itu adalah incorrect, salah. Maka jawabannya adalah B yang C. Kenapa? A comparison between mitosis and meiosis. Lihat kalimat awalnya, there are two main types of cell divisions. Berarti ada dua tipe kalimat, ada dua tipe sel yang dibahas. Ada dua tipe sel yang dibahas, maka jelas jawabannya adalah B. Atau kalau kalian bingung membahas seperti itu, kalian bisa langsung cari aja mana yang main idea-nya. Yang exercise 1 ya. Langsung cari mana yang main idea-nya. 1-8. Kemudian exercise 2 halaman 109 juga membahas tentang mana yang termasuk main idea. Kemudian exercise 3 itu adalah membahas main idea, bukan main idea, membahas tentang ada soal menarik halaman 111. Silakan buka 111. Question number 1 until 3. Disuruh membuat main idea kan. Number 1. Pertanyaannya adalah the main topic of the first paragraph is. Kalau ada pertanyaan kayak gitu, kalian fokusnya pada paragraf pertama aja. Gak usah membahas paragraf kedua, ketiga, atau keempat. Baru ketika ada pertanyaan nomor 2, the main topic of the second paragraph is, maka kalian fokus pada second paragraph. Cuekin aja paragraf pertama atau paragraf ketiga. Kemudian number 3, the main topic of the entire paragraph is, paragraf semuanya. Di sini ada 2 paragraf kan? Maka kalau kayak gitu, main idea paragraf pertama ditambah main idea paragraf kedua, maka jadilah topik keseluruhan. Begitu. Sampai di sini 1 sampai 7. Silakan kalian kerjakan.